Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duma Pisan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita lihat juga tatkala ada pesta, tatkala ada keramaian, yang namanya tatkala menyantap hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah, ada adab-adab sedikit bahkan kita lupakan. Nah, pada saat yang berbahagia ini kita akan menyampaikan bagaimana adab-adab Rasulullah SAW di dalam menyantap makanan dan minuman yang telah dihidangkan. Pemirsa yang berbahagia, tatkala Rasul menyantap hidangan, tentu ada ala-ala yang disampaikan. Bagaimana Rasul makan dan minum. Nah, kita sekarang selaku seorang muslim yang beragama Islam, bernabikan kepada Nabi Muhammad, berkitab kepada kitab Al-Quran, maka yang kita contoh, yang kita teladani adalah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di antara adab-adab Islami terhadap makan dan minum adalah yang pertama, memang harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita mau makan, tatkala kita mau minum. Sebutlah Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Karena orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah itu nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala kita mau menyantap hidangan, kita mau makan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah Allah. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan segala-galanya. Dengan apa? Menyebut nama Allah. Ini adab. Tatkala ini yang dilupakan, maka Allah akan melupakan kita. Nah, yang kedua, pemirsa yang berbahagia, makan dan minumlah, kata Rasulullah SAW, dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya makan dan minum dengan tangan kiri adalah mengikuti langkah-langkah setan, iblis laknatullah. Maka dari itu, ayat yang kita bacakan di awal mukadimah tadi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi Allah ini yang halal lagi baik, dan jangan kamu turuti langkah-langkah syaitan. Tatkala kita makan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan kita makan, sesungguhnya kita telah menuruti langkah-langkah syaitan. Pemirsa yang berbahagia, Duma Pisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terlihat banyak makan, minum dengan tangan kiri. Ini dilarang. Sesungguhnya Rasul yang melarang. Tatkala Rasul telah ada larangan dari Rasulullah SAW, kecuali darurat, tangan kita potong satu, tangan kita lagi dalam keadaan sakit, maka boleh ditadah. Nah, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang berbahagia, ini yang ketiga, makan dan minumlah duduk, jangan berdiri. Sesungguhnya manusia-manusia makan dan minum dalam keadaan berjalan, berdiri, maka ini disamakan oleh Rasulullah SAW adalah lebih hina daripada binatang, sama dengan hewan.
Ini juga yang kita ajarkan, baik kepada anak-anak kita, kepada manusia-manusia lainnya, sehingga adab-adab Islam yang kita sandang harus kita lakukan. Jangan kita lagi memakai ala-ala, bukan ala Islam. Sesungguhnya kita beragama Islam. Nah, nanti kebaikan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping halal, maka tatkala menyantap hidangan, makanan, minuman dengan menyebut nama Allah, kita makan dengan tangan kanan, kita makan duduk dan minum, insya Allah kebaikan itu akan datang dengan sendirinya, keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Berarti kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, pemirsa yang berbahagia, tatkala kita selesai makan, minum, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita juga, karena kita memuji Allah, karena seluruhnya keberkahan yang diberikan oleh Allah kita gunakan dengan baik. Maka pemirsa yang berbahagia, dengan adab-adab ini kita akan dipelihara oleh Allah. Santapan yang kita makan, minuman yang dihidangkan kita minum, itu benar-benar menjadi darah daging yang diberkahi oleh Allah, sehingga doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kebaikan tentu ada kehalalan. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang sangat ditekankan pada saat ini adalah kehalalan yang kita masukkan ke dalam jiwa dan raga kita. Yang kita makan perlu kita ingat. Sudahkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mencari rezeki Allah? Sudahkah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memakan apa yang diberikan oleh Allah? Maka dari itu pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya adab-adab ini adalah termasuk akhlak yang kita contohi, yang kita teladani adalah Rasulullah SAW. Ini adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir pemirsa, seandainya panas, janganlah ditiup. Karena kalau kita tiup minuman atau makanan yang panas, maka itu akan mendatangkan yang namanya kuman penyakit. Sesungguhnya di dalam perut kita ini, tatkala kita tiup makanan yang sedang panas, itu akan mendatangkan penyakit, sehingga dalam perut kita ini penyakit tersebut akan bersarang. Nah, pemirsa yang berbahagia, Dumai Pisien yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jagalah selaku kita umat manusia yang beragama Islam, kita jaga kesopanan, kesantunan, adab-adab Islami yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Sungguh indah Islam, sampai ke kita menyantap makanan, minum hidangan yang kita makan, maka dari itu Islam mengaturnya. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi sehat. Dan Rasul juga menyuruh kita, jangan isi perut kita ini sampai kenyang. Sesungguhnya di dalam perut kita harus kita isi 3 sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Tatkala perut kita kekenyangan, maka yang akan datang adalah kemalasan di dalam hidup kita. Ingat, makan yang banyak bukan bisa menyehatkan kita, malah bisa mendatangkan penyakit di dalam diri kita, terutama adalah penyakit malas. Yang kedua adalah penyakit obesitas, karena kegemuk. Nah, pemirsa yang berbahagia, Dumai Pisien yang beriman, maka dari itu pola-pola Rasul mari kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Minimal untuk pribadi kita masing-masing, keluarga kita, agar terhindar dari tidak keberkahan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.